Ini adalah Spy Suit terbaru yang baru saja nongol di dunia maya dan disebut netizen sebagai NMAX versi deck rata. Kita akan bedah setelah ini. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Ternyata di belahan dunia lain saat ini sedang ada hot Spy Suit yang diduga sebagai sosok misterius New NMAX versi deck rata. Sebutannya ngono Kang Mas, tapi apakah demikian belum tentu, Cak. Sebagai informasi buat sampean semuanya, bahwa kita kemarin sudah membahas New R25 terbaru, Spy Suit yang ada di tanah air, Spy Suit yang hadir di Jalan Pantura, dan ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana pabrikan berusaha keras untuk memberikan terbaik. Sepertinya demikian, walaupun tentu ini belum terbukti karena tahu nggak bahwa saat ini kan masih on trial. Konon demikian, desainnya demikian. Walaupun secara terawangannya ya kita tahu mungkin saja tidak tahun ini, bisa saja awal tahun depan, tapi yang jelas, Cak, apapun itu tren daripada produk baru, IWB pasti pantau dan akan IWB share buat sampean semuanya. Sekarang kita akan bahas adanya Spy Suit dan juga banyak sekali blogger termasuk IWB membahas ini. Sebenarnya sudah IWB bahas ya mungkin 5 hari yang lalu di iwanbeneran.com. Sosok skutik misterius, kita nggak tahu ini matic apa karena yang jelas, Cak, dari sosoknya desainnya memang beda banget. Misterius Spy Suit ini hadir di Taiwan, Cak, jadi bukan di tanah air. Namun tidak ada salahnya kita bahas karena bagaimanapun tren di global bisa saja berpengaruh pada tanah air. Ini pastinya karena kan Yamaha itu adalah global company. Jadi bisa saja di Taiwan hadir, mungkin akan ditarik ke sini untuk menjadi new product mungkin. Tapi ya kita nggak tahu karena kan ini masih baru banget dan masih nongol Spy Suit-nya dan membuat heboh netizen di Taiwan. Itu yang pasti, Cak. Ini Spy Suit ternyata bikin heboh para netizen di sana. Karena kenapa? Sosoknya benar-benar berbeda. Sama bisa lihat dari Spy Suit terlampir di bawah ini. Spy Suit ini kalau kita lihat memang jujur kalau kita melihat desainnya benar-benar berbeda dari kebanyakan matic Yamaha lainnya. Kita melihat bahwa dari komposisi hampir semuanya benar-benar berbeda, khususnya di bagian depannya, Cak. Bagian depan saya perhatikan di sini. Nah, IWB akan coba memandu pelan-pelan dari belakang, samping, dan kemudian juga dari depan. Walaupun depan mungkin kita tidak bisa bedah secara keseluruhan karena memang Spy Suit-nya hanya dari samping geser ke belakang ya, bosonnya ankle-nya sedikit ke belakang. Tapi tidak ada salahnya kita akan mencoba untuk menjabarkan pelan-pelan dari sana ya, dari ankle per ankle. Nah, sebagai informasi, Cak, Spy Suit ini diabadikan di Taiwan dan tidak ada informasi apapun kecuali prediksi bahwa disinyalir menurut beberapa netizen di Taiwan, skutik ini diduga sebagai New Force 155 terbaru. Sementara nih, Cak, ini diduga sebagai Yamaha Force 155 terbaru. Prediksi pertama demikian, walaupun tetap prediksi ini masih menimbulkan pro kontra karena banyak juga mengatakan bahwa tidak mungkin Yamaha Force karena bagaimanapun Force memiliki karakter yang berbeda. Desainnya benar-benar punya ciri khas yakni monoshock bagian belakangnya. Jadi ini yang menarik, tapi nggak apa-apa, kita akan coba pelan-pelan membahas dari belakang dulu, Cak. Nah, dari Spy Suit ini, sampean akan bisa memperhatikan sebuah desain yang totally different, sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa skutik Yamaha lainnya. Yang pertama adalah bagian fendernya, Cak. Sampean bisa lihat di sini, walaupun dikamuflase atau diberikan penutup semacam plastik hitam atau stiker apapun itu, kita akan melihat bahwa ternyata fendernya cukup berbeda, di mana fender tersebut ada cowakan di bawah stop lampnya. Jadi fendernya nggak full tertutup, tapi ada semacam cowakan di bagian tengah dan bagian bawahnya. Setelah plat nomor, kita akan melihat bahwa fendernya ada semacam adaptor atau penambah di bagian bawahnya yang memiliki desain yang cukup unik. Jadi penambahnya cukup panjang dan dia bentuknya sedikit di bawah dengan adanya mata kucing, Cak, di bagian bawahnya ya. Jadi mata kucing menggantung di paling bawah. Nah, ini yang kita lihat dari bagian fendernya saja sudah sangat berbeda. Itu yang pasti. Kemudian pandangan kita alihkan di bagian knalpotnya, Cak. Knalpotnya
it's different. Sekali lagi, beda dengan beberapa skutik Yamaha lain, di mana untuk knalpotnya ternyata Yamaha menjejali end cap mufflernya, Cak. Jadi bagian ujungnya itu ada plastik dan bagian ujungnya tersebut diikat dengan baut sebelah kiri. Sama perhatikan di sini, termasuk hadirnya cover exhaust atau silencer ya. Jadi cover silencer bagian ujung hingga ke depan. Disinyalir demikian, walaupun kita nggak tahu bagian depannya, tapi kalau kita melihat desainnya dari ujung ke ujung sepertinya memang menutup full sampai belakangnya dan ke depan. Nah, jadi dari knalpotnya saya sudah beda dibandingkan dengan NMAX sekalipun tidak sama, Cak. Bahkan dibandingkan dengan Yamaha Force yang disebut sebagai kemungkinan besar versi revisi dari Yamaha Force atau facelift juga tidak sama, Cak. Knalpotnya Yamaha Force itu berbeda dibandingkan dengan yang ada di dalam spacesuit terlampir. Nah, kemudian kita pandangan alihkan ke bagian atasnya, Cak. Di bagian atas sama-sama menemukan bahwa lampu senya ternyata tidak terlalu kecil. Jadi masih termasuk besar ya. Penerangan sepertinya belum LED, jadi masih bohlam biasa. Kita bisa lihat di sini karena shape-nya termasuk gemuk. Kalau LED biasanya lebih sipit atau lebih tipis, tapi untuk spacesuit di gambar ini ternyata cukup besar. Jadi IWB prediksi bahwa untuk lampu senya itu adalah bohlam biasa. Dan yang menarik adalah terpisah, Cak. Jadi tidak sama seperti beberapa Matic Yamaha lain di mana untuk lampu senya terintegrasi dengan reflektor stop lamp, tapi untuk spacesuit ini tidak. Jadi terpisah bentuknya, dan ini kalau kita bandingkan atau kita komparasikan memang sangat mirip dengan sistem yang dipunyai atau model yang dimiliki oleh Yamaha Force yang ada di pasaran saat ini. Jadi itu yang kita tangkap. Lalu kita melirik bagian stop lamp-nya, Cak. Bagian stop lamp-nya, sampai akan menemukan bahwa ternyata Yamaha memberikan desain yang cukup menarik. Karena di sini ada semacam dua tingkat, Cak. Jadi di split modelnya, atas dan bawah. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari belakang, ada dua lampu berbeda. Di mana reflektor atas lebih pipih dari kiri ke kanan, sementara di bawahnya agak kecil. Ini sangat menarik menurut IWB dan lumayan keren sih menurut IWB. Karena desainnya terlihat lebih, sporty dan juga lebih agresif. Dan kalau kita lihat dari sinar lampunya, dipastikan untuk stop lamp yang sudah manut model full LED. Kemudian kita alihkan pandangan di bagian behel belakang, Cak. Untuk behelnya, ini yang juga cukup menarik karena behelnya ternyata tidak sama dengan Yamaha Force sekarang. Jadi kalau Yamaha Force sekarang behelnya ada di kiri kanan seperti tanduk begitu, tapi untuk yang kita lihat saat ini behelnya dia modelnya nyambung, Cak. Jadi behelnya nyambung dan ini memberikan feel berbeda dibandingkan dengan Yamaha Force yang sudah beredar. Termasuk stop lamp-nya tadi. Stop lamp-nya kalau kita perhatikan Yamaha Force itu memang dia memiliki karakter yang sedikit natural, sementara yang ini lebih sipit. Kita akan bahas yang Force-nya nanti ya. Tapi kita akan bahas saat ini untuk yang spacesuit-nya dulu. Nah, jadi untuk behelnya full dari kiri kanan hingga tengah. Jadi nyambung semuanya. Dan ini yang paling menarik dari pandangan IWB adalah bagian cover daripada CVT dan juga box filternya. Sama bisa lihat bahwa desainnya sangat mirip dengan generasi engine NMAX yang terbaru saat ini. Artinya apa? Sepertinya memang dari sisi engine merupakan common engine dari NMAX yang sudah ada termasuk Aerox. IWB yakin ini karena kalau kita perhatikan atau kita komparasikan dengan box filter serta cover CVT untuk Yamaha Force yang paling baru 2020 kemarin, ini beda, Cak. Jadi sangat berbeda dan ini lebih mirip dengan NMAX ataupun Aerox yang sudah beredar di tanah air. Dan satu lagi yang membuat kita juga bingung dan garuk-garuk kepala adalah monoshocknya, Cak. Nah, shockbreakernya maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun banyak yang mengatakan netizen di sana di Taiwan bahwa ini kemungkinan besar adalah pengganti dari Yamaha Force, tapi yang jelas ternyata banyak netizen di sana yang agak kecewa, Kang Mas. Jadi bosonya tuh ya gimana ya? Kita tahu kan bahwa Yamaha Force memiliki karakter yang sangat keren di mana mereka sudah menggunakan monoshock, desainnya itu benar-benar sudah sporty abis. Kok dilalah untuk yang spacesuit terbaru ini yang diduga sebagai Yamaha Force kok justru malah menggunakan suspensinya dual shock. Ini yang membuat banyak netizen di sana kecewa. Oleh karena itulah jangan kaget kalau di sana jadi pro kontra, Cak. Banyak yang mengatakan bukan Yamaha Force, ini adalah NMAX versi Dekrata kata mereka, tapi juga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah Force terbaru nanti yang akan menggantikan Force sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu biarkan mereka pro kontra, kita akan bahas pelan-pelan dari komponennya. Nah, kita akan coba melihat dari gambar ini. Suspensi. Dalam gambar ini ada dua motor yang ternyata berbeda sistem mekanisme suspensinya. Kalau kita perhatikan, ternyata untuk gambar pertama yang sebelah kanan, saya bisa perhatikan di gambar ini, untuk Matic yang sebelah kanannya, ternyata shockbreakernya mode standar, di mana tidak ada subtanknya atau tabungnya, Cak. Ini artinya apa? Disinyalir yang sebelah kanan adalah skutik yang versi standar.
Ini kan biasa ya, Yamaha bisa memberikan ada opsi yang standar dan juga yang versi S-nya atau yang versi tingginya seperti Aerox contohnya ataupun NMAX yang ada juga opsi untuk non tabung. Nah, ini ternyata untuk Spysuit yang Matic ini terbaru ternyata juga sama. Ada yang versi standarnya dan juga ada yang versi tabung. Sementara sebelah kiri, nah, saya perhatikan gambar ini, ternyata adalah yang versi tabung. Dan yang menarik dan cukup unik, sekali lagi, tabungnya Kang Mas ternyata tidak sama dengan tabung yang wajarnya, sewajarnya natural seperti di tanah air, tapi posisi daripada subtanknya itu berada di bawah. Kan sampai tahu bahwa NMAX, Aerox semuanya kan di atas posisinya. Tapi ternyata tabung untuk yang di Spysuit Scuti terbaru ini ternyata enggak, Cak. Jadi berada posisi dari tangkinya, subtanknya maksudnya berada di bagian bawah daripada spring return-nya. Jadi springnya ya maksudnya spring return lagi. Nah, jadi ini yang menarik dan kita nggak tahu apakah ini artinya bahwa motor ini memang akan dirilis dalam dua versi. Sebenarnya seharusnya demikian. Kalau kita perhatikan bagian pengereman belakang ternyata sudah menganut model disc brake. Jadi ini artinya apa? Ini bukanlah sebuah generasi Aerox punya. Ini bukanlah generasi Lexi, karena kita tahu bahwa Lexi dan Aerox kan masih menggunakan tromol, tapi ini sudah disc brake. Dan juga bagian peleknya juga berubah dibandingkan dengan Force yang sudah hadir. Banyak juga netizen yang akhirnya percaya bahwa sebenarnya kemungkinan besar ini adalah Force, karena kenapa? Kita lihat bagian dek depannya. Dek depannya ini kalau kita perhatikan memang untuk pengisian bahan bakarnya itu di bagian depan. Jadi bagian sebelah kiri bisa sampai lihat di gambar ini termasuk dek rata. Dan ini yang bisa kita share, dan memang kalau sampai nanya selebih jauh kita nggak tahu apapun, karena sekali lagi ini ada Spysuit di Taiwan yang tidak ada di Indonesia, dan pastinya ini akan menarik buat kita untuk memantau. Nah, pertanyaannya apakah betul ini akan menjadi sebuah generasi pengganti Yamaha Force yang sudah beredar? Sebagai informasi, Cak, Yamaha Force ini sebenarnya cukup lama sudah hadir, dan sebagai informasi pula yang paling baru, yang paling update, Yamaha Taiwan sudah melakukan refreshment. Jadi yang paling baru kemarin pada bulan kemarin, pokoknya pertengahan 2020 kalau nggak salah, atau awal 2020, mereka meluncurkan Force yang terbaru. Force terbaru ini sangat keren, Cak, menurut IWB. Jadi IWB sini sebenarnya sangat heran kenapa Yamaha Indonesia tidak mempertimbangkan Force untuk masuk ke Indonesia, karena memang desain keren banget. Saya perhatikan di sini, IWB akan coba jabarkan pelan-pelan untuk Yamaha Force-nya ya. Dari belakang, Cak, dari belakang sendiri kita akan pelan-pelan juga dari desainnya ya. Dari belakang sendiri kita akan memperhatikan atau melihat bahwa bagian lampu senya berubah, artinya berbeda dibandingkan dengan Spysuit yang sudah IWB share kesampaian semuanya. Jadi untuk lampu senya itu memiliki shape yang berbeda, tidak terlalu membulat tapi lebih mengkotak. Namun untuk ukurannya tetap besar, itu yang pertama. Bagian depannya benar-benar keren. IWB katakan ini sebuah desain yang benar-benar muskular, agresif, bertumpuk, ada layer-layer yang memberikan feel galak. Dan kalau kita perhatikan pula, bagian headlampnya pun sangat mirip dengan R25 sebelumnya yang zaman 2014, di mana lampunya rada ngumpet, dan ini memberikan feel sekali lagi juga galak. Termasuk permainan daripada fairing-fairingnya yang begitu tajam, Cak, bertumpuk-tumpuk. Termasuk juga bagian lampu sen depannya, di mana lampu sen depannya sangat mirip dengan semua Matic Yamaha lain, di mana posisinya di bagian tebeng sebelah kiri kanan, dan masih bolam biasa. Lalu untuk poin yang paling outstanding di mata IWB adalah bagian peleknya, Cak. Gila, peleknya tuh bener-bener kayak mobil mewah ya. Peleknya tebel, kemudian juga modelnya kayak bilah begitu, Cak. Shape-nya ujung per ujung itu terlihat lebih keren lah bosonya ya. Lalu juga di bagian belakangnya saya bisa perhatikan untuk jok-joknya juga terlihat ada banyak sekali jahit-jahitan, termasuk juga tarikan-tarikan di bagian belakangnya. Dan yang paling outstanding pastinya adalah monoshocknya. Monoshocknya ini berbeda, monoshock memberikan feel benar-benar keren ya. Jadi monoshocknya ini memberikan feel bahwa motor ini memang agresif. Bahkan shape dari disc brake-nya pun keren banget. Model kembang, tapi tidak hanya kembang biasa, namun ada shape yang memberikan feel kencang gitu ya. Jadi kita nggak tahu, pokoknya tidak biasa. Dan juga bagian pengeremannya sudah 2 piston. Untuk generasi terbaru sudah menggunakan engine 155 VVA seperti yang dipunyai atau dimiliki oleh NMAX ataupun Aerox. Harganya lumayan tinggi, yang di angka 62 jutaan di Taiwan. Jadi ini sebuah harga yang gendeng gentir tenan. Kalau di tanah air nggak tahu IB berapa ya bakal dijual. Tapi sebenarnya kalau Yamaha Indonesia bisa meracik di tanah air, sebenarnya harusnya bisa lebih murah. Jadi kalau seandainya Yamaha Indonesia bisa mempertimbangkan Yamaha Force ini datang ke Indonesia, IB katakan ini bakal menjadi serbuan. Dengan catatan harganya juga harus reasonable. Harganya jangan sampai di atas 35 jutaan, karena kan engine-nya 155 VVA sama dengan NMAX dan lain-lainnya. Jadi harusnya bisa ditekan, dan tentu saja Taiwan tidak sama dengan Indonesia, karena Taiwan memang cenderung lebih mahal.
Bahkan harga di sana PCK aja bisa tembus di 55 jutaan. Jadi menurut IWB harusnya memang bisa ditekan. Nah, itulah sekilas mengenai Yamaha Force yang diprediksi akan diganti oleh Spysuit terlampir tadi. Itu sekilas informasi sampean semuanya antara Force dan juga Spysuit yang sudah hadir. Sekarang kita akan menganalisa. Pertanyaannya, apakah betul gambar atau Spysuit yang kita bahas tadi adalah pengganti Yamaha Force? Kalau dari sisi pribadi, tentu apapun bisa terjadi. Karena pabrikan pasti memiliki alasan khusus kenapa mereka meracik sebuah desain yang beda dengan sebelumnya. Karena gini, Cak, kalau kita melihat bahwa pabrikan selalu mencari bagaimana yang terbaik buat konsumen. Namun kadang-kadang pabrikan juga melakukan blunder. Contohnya adalah dari desain Bison ya, yang generasi karbu. Itu sudah keren banget. Keren banget, bahkan dikatakan keren Jos Gandos, makanya IWB juga punya tuh, ada di situ tuh. Si siapa? Blue Angel. Desainnya keren, muskular, Bison banget, itu FZ banget. Dan ternyata hadir yang Bison generasi injeksi yang totally berbeda. Mungkin pabrikan pengen memberikan yang terbaik, pengen memberikan yang keren, tapi ternyata blunder. Ternyata pasar resistensi dan faktanya motor ini yang injeksi jauh lebih sulit di pasaran dibandingkan dengan versi karbu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Scorpio, Cak. Betapa kerennya Scorpio generasi pertama. Kemudian hadir yang kedua, dan yang kedua ini adalah yang generasi yang paling laku saat itu. Kemudian entah kenapa Yamaha justru mengeluarkan yang versi Z, dan ternyata memang terbukti pasar sulit. Nah, ini IWB juga cukup khawatir sebenarnya. Kalau seharusnya maksudnya tuh, kalau memang benar ini Force, ini IWB katakan sedikit blunder sebenarnya. Karena kenapa? Yamaha Force adalah salah satu skutik idola IWB. Ini adalah skutik yang menurut IWB keren. Karena kenapa? Menggunakan suspensi monoshock, dan ini different dengan semua Matic yang beredar di dunia. Jadi mayoritas skutik Jepang menggunakan dual shock untuk Matic-Matic mereka. Namun untuk Yamaha Force, Yamaha mampu memberikan sebuah inovasi yang kita katakan Jos Gandos karena menggunakan monoshock, dan ini memberikan feel sporty, kemudian juga anak muda banget, dan juga lebih lebih mahal lah kita looks-nya. Dan kalau mereka meluncurkan yang ini dengan dual shock seperti ini, IWB katakan ini sebenarnya cukup disayangkan. Ini akan blunder. Jadi IWB berharap ini bukan Yamaha Force, itu intinya. Namun apapun itu, kita perlu pantau saja seperti apa kelanjutan dari Spysuit ini. Semoga saja Matic ini keren, dan semoga saja Yamaha Indonesia juga mempertimbangkan untuk membawa di Indonesia kalau nanti memang keren. Karena bagaimanapun kita perlulah opsi selain NMAX dan juga iRock. Dan saat ini memang hanya dua Matic itu yang sangat kita katakan menjadi tulang punggung Yamaha, sangat mentereng dibandingkan dengan varian skutik lainnya. Pokoknya ini adalah informasi yang sangat berguna buat sampean semuanya. Semoga demikian, dan IWB berharap sampean bisa memberikan komen-komen di bawah. Kira-kira analisa sampean, Matic ini Matic apa? Karena saat ini pun, hingga detik ini, tidak ada satupun yang bisa memastikan ini Matic apa. Walaupun banyak yang mengatakan ini adalah New Force, tapi banyak juga yang masih kontra dengan opini tersebut. Kita lihat saja ke depan, dan tentu saja IWB akan terus update buat sampean semuanya tentang kelanjutan dari Spysuit Matic Mysterious Yamaha ini. Oke, jadi ngono Kang Mas, informasi dari IWB buat sampean semuanya. Dan sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting, jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.